Shalom untuk kita semua, saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena sampai pada hari ini Tuhan masih memberi napas kehidupan untuk kami. Sebelum kami Tuhan memulai aktivitas kami dalam satu hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita buat hari ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 20. Efesus 5 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam hidup ini kita selalu mengucapkan terima kasih kepada orang yang selalu menolong kita untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya, ketika kita menyuruh seorang anak untuk beli sesuatu dan anak itu pergi membelinya dan pulang untuk menyerahkan apa yang kita suruh tadi, selalu kita bilang terima kasih, terima kasih. Lalu yang menjadi pertanyaan, ketika anak itu tidak mau kita suruh, apakah kita mampu bersabar? Apakah kita tidak marah? Atau anak itu kita tanya bagus-bagus, kenapa dia tidak mau? Atau mungkin banyak sikap yang kita tunjukkan kepada anak itu yang tidak mau kita suruh tadi. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana mungkin kita mengucap syukur atau berterima kasih dalam hidup ini kalau permintaan kita tidak dibutuhi? Apalagi ketika kita jatuh dalam pergumulan atau penderitaan, dan sebaiknya kita harus mampu mengucap syukur dan berterima kasih. Saudara-saudara yang terkasih, satu ciri khas kekristenan adalah ketika kita mampu mengucap syukur. Satu ciri khas kekristenan adalah ketika kita mampu mengucap syukur dalam segala hal, baik ketika kita dalam keadaan baik atau tidak, untung atau rugi, gembira atau sedih, senang atau susah, sehat atau sakit, atau banyak lagi situasi yang kita tidak tahu. Ketika seseorang mendapatkan keuntungan atau sesuatu yang membuat dia bersuka cita adalah sesuatu yang lumrah, yang dilakukan semua orang dalam hidup ini. Tetapi ketika seseorang jatuh dalam penderitaan atau pergumulan, apakah mungkin dia mengucap syukur? Apakah dia mampu menerima realita kehidupan? Apakah dia dapat menerimanya dengan baik? Kalau firman Tuhan mengajak kita untuk selalu mensyukuri apa yang ada, pahitnya atau manisnya hidup ini, sebagai orang percaya, kita harus melihat perbuatan Allah dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, kita harus melihat
perbuatan Allah dalam hidup kita. Mulai kita dari kecil sampai sekarang, ekonomi kita mulai dari nol sampai sekarang. Ketika kita telah mengawinkan anak, ketika kita telah membangun rumah, ketika kita dapat bekerja, bahkan kita sampai pensiun, ketika kita punya banyak harta, dan lain sebagainya. Artinya, hidup orang percaya harus dapat bersyukur, mensyukuri apa yang ada. Biasanya manusia selalu ingin lebih dan ingin lebih lagi. Berkata cukup sangat-sangat sulit dan jarang dilakukan oleh banyak orang. Padahal apa yang ada sekarang, kalau kita melihat orang yang ada di bawah kita, kehidupannya pasti menjadi penghiburan kepada kita. Pasti menjadi penghiburan kepada kita. Dengan kata lain, supaya kita bisa menerima dan mensyukuri apa yang ada, kita harus melakukan dua hal, yaitu mampu melihat kebesaran Allah serta perbuatannya, dan yang kedua, ketika kita melihat orang yang kehidupannya di bawah kita, mampu melihat kebesaran Allah serta perbuatannya, dan kedua, ketika kita mampu melihat orang yang kehidupannya di bawah kita. Kalau yang dua hal tadi ada pada diri orang percaya, pasti kita dapat mensyukuri hidup ini, dan kalaupun berkat Tuhan akan bertambah karena kita sudah dibekali dua hal tadi, kita tidak akan menyombongkan diri dan selalu rendah hati karena punya pemahaman Tuhan itu begitu baik dan kita dimampukan dan dikuatkan dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal itulah yang paling sulit dilakukan oleh manusia. Tetapi sebagai orang percaya, kita punya Yesus Kristus. Kita akan dimampukan melakukannya dalam hidup ini. Karena ada hal yang pasti, Allah senantiasa selalu merencanakan hal yang indah dan menjanjikan kehidupan yang kekal. Allah senantiasa merencanakan hal yang paling indah dan menjanjikan kehidupan yang kekal. Untuk itu, mari kita mensyukuri segala sesuatunya, karena Tuhan selalu memberkati kita. Mari kita mensyukuri segala sesuatunya, karena Tuhan selalu memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena firman mengingatkan kami supaya setiap orang mengucap syukur dalam segala hal, apapun kejadiannya, apapun yang menimpa kami, gimana pun keadaan kami harus mampu mengucap syukur. Ketika Engkau menambahkan apa yang ada pada diri kami, karena kami sudah mengucap syukur, kami dapat menerimanya. Kami menerimanya dengan rendah hati, bukan menyombongkan diri. Untuk itu Tuhan, berkatilah jemaat-Mu ini, supaya setiap jemaat-Mu ini dapat mensyukuri apa yang ada, dapat mensyukuri segala hal. Karena dengan demikian jemaat-Mu dapat bersukacita, dapat melakukan aktivitasnya dalam satu hari ini. Berkati pekerjaan mereka,
berkati setiap lingkungan mereka, berkati setiap keluarga, karena dengan berkat-Mu mereka dapat mensyukuri apa yang ada, apa yang menjadi bagiannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Horas, horas, horas.